Ibu semua? Salam dan bahagia. Hari ini terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu walaupun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dari pagi sudah mengajar anak-anak kita di kelas, tapi di sini saya sangat mengapresiasi sekali karena Bapak Ibu masih semangat untuk hadir di ruangan ini yang mana nantinya kita akan melakukan diskusi bersama. Kita akan berdiskusi di sini, kemudian kita akan berbagi praktik baik, berbagi pengalaman-pengalaman selama Bapak Ibu melakukan kegiatan di sekolah ini. Untuk pertama, sebelum kita lanjut, mungkin satu orang yang bisa memberikan atau mengabarkan pada kita semua di sini apa sih yang dirasakan oleh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sedari Bapak Ibu melakukan aktivitas di pagi hari sampai akhirnya kita ada di ruangan ini. Ayo, siapa nih yang mau nih? Satu orang saja, gimana perasaannya? Kemudian hari ini melakukan apa saja? Ya, siapa? Oke, Bang, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Perasaan saya dari awal masuk sekolah ini sampai nanti pulang, mungkin yang pertama saya merasa sangat senang untuk bertemu dengan anak-anak didik tentunya, yaitu kelas 2, di mana mereka sangat mengesankan bagi saya. Pokoknya perasaan saya datang ke sekolah itu senang dan bersemangat. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini tadi Bu Mangku menyampaikan ya, walaupun sedari pagi itu banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu kegiatan yang harus beliau siapkan di sekolah untuk mengajar murid-murid, tapi hari ini juga kita karena ada hari purnama ya namanya, kita melakukan persembahyangan bersama, tapi sudah diselesaikan dengan luar biasa dan juga hari ini juga ibunya tetap semangat di sini. Begitu juga dengan teman-teman semua yang ada di sini, saya harapkan Bapak Ibu ada di ruangan ini bisa hadir di ruangan ini sepenuhnya sehingga nanti apa yang kita akan diskusikan Bapak Ibu bisa maknai dengan maksimal. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk diketahui adapun mengapa saya di sini mengajak Bapak Ibu berkumpul, mengapa saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu, karena di sini saya ingin berbagi Bapak Ibu terkait dengan apa sih itu budaya positif. Ya, nanti itu. Sepertinya sih saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca, sudah memahami terkait dengan budaya positif, tapi kita di sini membuat satu pemahaman yang sama. Nah, adapun tujuan kita melakukan kegiatan ini nanti saya harapkan setelah kita melakukan diskusi, diharapkan nanti guru dapat meningkatkan pemahamannya mengenai konsep-konsep budaya positif yang nantinya akan bisa diterapkan pada lingkungan belajarnya, termasuk di sekolah kita ya. Karena budaya positif ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar Bapak Ibu itu nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu sudah memahami benar apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Adapun agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama kita akan melakukan pembukaan dan sudah ya. Kemudian kita akan menggali pengetahuan awal kita semua di sini. Dilanjutkan dengan kita akan melakukan aktivitas di dalam kegiatan. Yang terakhir itu adalah refleksi aktivitas dan terakhir itu penutup. Seperti biasa untuk kenyamanan kita dalam melakukan kegiatan, kita ada yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Nah, ini kemarin pada saat kita kombel kita sudah menyepakati 6 kesepakatannya. Yang pertama, ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian nanti diharapkan Bapak Ibu semua bisa berpikiran terbuka atas semua pendapat dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu pembicara, maka peserta lain harus menyimak dan mendengarkan agar kita sama-sama bisa paham nantinya. Yang keempat, diharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi penuh di sini, hadir sepenuhnya di ruangan ini, dan yang terakhir kita mengikuti kelas dengan gembira. Apakah Bapak Ibu masih menyepakati ini atau kita ada tambahan atau ada perubahan Bapak Ibu? Tidak, lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, saya mau memfokuskan Bapak Ibu di sini di ruangan ini. Kita lakukan apa Bapak Ibu? Oke, asik.
simpel aja mungkin. Aspek yang pertama, kita mau membicarakan budaya positif, kita sudah membicarakan keyakinan kelas, kita juga akan membuat kesepakatan sekarang. Yang pertama kesepakatan kita adalah ini gajah, oke? Yang ini apa? Bapak Ibu mau sepakat apa? Kesepakatan kita adalah ini gajah, yang ini tikus, yang ini semut. Oke, Bapak Ibu silakan nanti ucapkan dengan keras apapun yang saya sebutkan, ya. Jawab apa yang saya sebutkan. Sudah siap Bapak Ibu? Yang ini tikus. Yang ini semut. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Ini gajah. Yang ini tikus. Kalau yang ini semut. Ini tikus. Ini tikus. Ini tikus. Oke. Kalau yang ini semut. Ini semut. Oke, kita lihat. Berarti Bapak Ibu belum menyimak dengan baik kesepakatan kita. Dengarkan baik-baik. Oke? Ini gajah. Yang ini tikus. Kalau yang ini semut. Kalau yang ini Hah? Kalau yang ini semut. Iya Ibu Niken, tepuk tangan untuk Ibu Niken. Boleh keras-keras. Kenapa Ibu semut Ibu Niken? Karena kan gininya arahannya itu ini gajah, yang ini tikus, kalau yang ini semut. Berarti kalau yang ini itu ucapannya Ini gajah. Yang ini Semua. tikus. Kalau yang ini semut. Ini adalah kesepakatan kita. Sekarang kita ulang Bapak Ibu. Ini apa? Ini apa? Yang ini tikus. Kalau yang ini semut. Ini ini ya, itu kesepakatan kita. Kalau yang ini semut. Ini Jadi Bapak Ibu di sini harus fokus dengan apa yang kita sepakati. Ya, apa yang kita sepakati itu yang Bapak Ibu fokuskan. Jadi apa arahannya, apa instruksinya, itu yang Ibu pahami terlebih dahulu, baru Ibu laksanakan. Sama seperti kita menjalankan tugas, pahami dulu apa tugasnya, pahami dulu apa kesepakatannya, baru kita berjalan. Satu lagi Bapak Ibu, berdiri. Silakan berdiri. Oke. Ada kesepakatan baru. Kita sepakati. Kalau saya mengatakan Mira, Bapak Ibu seperti ini. Ya. Kalau saya katakan menari, Bapak Ibu seperti ini. Seperti orang menari. Kalau saya katakan di atas, Bapak Ibu tunjuk dua ke atas. Kalau saya katakan menara, Bapak Ibu, ya, oke. Mira menari di atas menara. Kita akan nyanyi bersama-sama. Nyanyinya pakai lagu apa? Kita boleh nggak saya ganti dengan Marina? Marina menari di atas menara. Oke, pakai lagunya becak-becak. Saya contohkan. Marina menari di atas menara. 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 Oke, Bapak Ibu fokus ke saya, tapi ingat dengan kesepakatan. Oke, bisa dimulai? Kita nyanyi bersama-sama. 3, 2, mulai. Marina menari di atas menara. 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 Oke, ada kesalahan kita.
Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Agar tidak menyita waktu lebih lama, tadi kan kita sudah sepakat hari ini kita akan diskusi terkait dengan budaya positif. Ya, sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengenal kata atau kalimat budaya positif. Sekarang coba Bapak Ibu pikirkan satu kata atau satu kalimat ketika ada kata budaya positif, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Silakan, boleh ditulis boleh diambil ya salah satu ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari Bu Jero. Bu Jero yang sudah dari tadi siap. Coba dibaca Bu Jero. Biasanya ada tari. Oke, budaya positif dalam pengertian dalam pemahaman Bu Jero adalah budaya atau tari. Oke, kita lanjut ke Pak Pangku. Berkembang. Oke, kita simpan jawabannya. Misita. Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik, Elsa? Lanjut. Keyakinan. Oke, keyakinan. Ibu? Kebiasaan. Kebiasaan. Nilai-nilai atau keyakinan yang baik. Nilai-nilai atau keyakinan yang baik luar biasa. Lagi. Ada lagi, Pak Lurah. Kalau dia kok lain gitu ya. Tidak apa-apa Pak Lurah. Mengucapkan Om Swastiastu saat itu. Luar biasa, mengucapkan Om Swastiastu atau salam ya. Kalau kita biar lebih universal lagi mengucapkan salam. Oke, ada lagi Bu Sanayu? Kebersamaan luar biasa. Wow, di sini sudah ada ya 10 pernyataan Bapak Ibu terkait dengan apa sih budaya positif itu. Ya, kalau menurut Bapak Ibu itu kalau mendengar kata budaya positif itu lebih konotasinya kemana? Ke hal-hal yang positif. Berarti perilaku ya. Perilaku yang ditunjukkan oleh manusia. Ya, baik itu anak-anak, kita orang dewasa. Yang penting itu adalah merupakan suatu perilaku. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Seperti apa yang dipahami Bapak Ibu tadi ada nilai-nilai, keyakinan, budaya positif, kemudian keyakinan yang baik, tradisi, mengucapkan salam dan juga kebersamaan. Nah, dari sana sudah tergambar bahwa yang kita yakini terkait budaya positif itu adalah terkait dengan perilaku. Ya, perilaku yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, di sini Bu, budaya positif di sini dikatakan bahwa merupakan suatu nilai, ya, nilai-nilai dalam kebajikan, kemudian keyakinan-keyakinan yang positif dan juga kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya itu mampu berpihak kepada murid, ya, yang mana murid nanti bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang kritis dan juga penuh dengan rasa hormat. Nah, dari sana, dari kalimat pertama kita lihat bahwa budaya positif ini memang keterkaitannya adalah dengan perilaku yang baik, perilaku yang positif, perilaku yang membangun karakter baik. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, yang kedua, ada suatu pemikiran dari Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di sini guru sebagai penuntun murid menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Ya, sama seperti yang kemarin sudah kita bahas terkait apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana guru itu memang di sini di era sekarang itu tugasnya bukan lagi mengajar, bukan lagi hanya mengajar, bukan lagi hanya mendidik, tetapi dia lebih ke menuntun. Bagaimana guru-guru itu menuntut tumbuh kembang dari apa yang sudah ada atau apa yang sudah dimiliki oleh anak itu sendiri. Potensi apa dasar yang sudah dimiliki dan kita yang wajib untuk menuntun. Ya, itu saya mengingatkan kembali ya. Kemudian yang ketiga, budaya positif menuntun murid untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Ketika nanti kita bisa menerapkan atau membudayakan perilaku-perilaku baik atau nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka teladani nantinya sampai mereka dewasa, sampai mereka besar, sampai mereka mampu untuk bermasyarakat di lingkungan sosialnya, maka harapan kita ini adalah ya akan bermanfaat untuk mereka di kehidupan mereka seperti itu. Apa sih isinya nanti kita bicarakan ya. Dan yang terakhir di sini kita sebagai sekolah, kita sebagai institusi itu sangat berperan penting dalam pembentukan karakter murid sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu?
Ada berapa? 6 ya. Oh, jangan lupa mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Satu lagi? Hah? Berakhlak mulia. Itu ketiga ada satu ya, berakhlak mulia yang pertama. Oke. Sampai di sini paham apa Ibu? Apa bisa kita sepakati? Oke, saya lanjut ya. Sekarang begini, ada yang akan kita diskusikan kali ini terkait dengan konsep-konsep apa sih yang melingkupi dari budaya positif itu sendiri. Apa sih yang harus kita pahami agar kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk murid-murid kita ataupun keluarga kita. Ya, ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya perubahan paradigma belajar. Apa sih itu, nanti kita satukan persepsi. Ada yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan yang keempat ada kebutuhan dasar, dilanjutkan dengan ada namanya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga refleksi. Oke, sebelum kita masuk ke apa sih maksudnya dari ketujuh ini, ada tidak Bapak Ibu yang pernah mendengar dari kalimat-kalimat ketujuh ini? Ayo, pernah nggak mendengar ini 7 kalimat ini? Apa namanya paradigma belajar, apa namanya disiplin positif, yang mana? Iya, nggak apa-apa Bu Erna, yang mana? Segitiga restitusi. Oke, coba sedikit aja, apa ternyata sudah ada yang kenal dengan segitiga restitusi. Coba Ibu. Terima kasih. Segitiga restitusi itu merupakan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oke, cara-cara mengatasi masalah ya berarti Iya. ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Erna. Oke, jadi saya simpulkan di situ bahwa tadi pemahaman Ibu mungkin sempat mendengar ya, itu tentang restitusi katanya terkait dengan bagaimana cara memecahkan masalah, mengatasi permasalahan. Oke, ada lagi nggak yang tahu tentang itu? Tidak ya? Belum ya? Bukan tidak ya, tapi belum. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, cuma istilah-istilahnya saja yang baru Bapak Ibu dengar, gitu ya. Seperti kurikulum merdeka ya, kita sudah melakukan, tapi istilahnya baru sekarang. Oke, kalau begitu saya akan lanjut terkait dengan bagaimana apa sih 7 hal yang ada di depan ini. Saya akan melakukan satu aktivitas. Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan gambar. Silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Ketika saya komandokan 1, 2, 3, buka mata. Bapak Ibu buka mata. Kemudian tuliskan apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat. Oke? Siap? Tetap ambil dulu kertasnya, pegang dulu pulpennya. Jangan goyah dengan temannya ya. Yakin saja apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat. Oke, siap? Pak Mantu siap? Siap, keras dong. Siap. Oke. Sekarang Bapak Ibu silakan pejamkan mata semua. 1, 2, 3, pejamkan mata. Ya. Sekarang dalam hitungan ketiga silakan membuka mata. 1, 2, 3. Oke, silakan tuliskan apa yang Bapak Ibu lihat pertama kali. Bisa bantu? Bu, siapa boleh saja 2 orang? Tolong dibereskan dari 1 sampai 7 di sini. Ibu Ena juga dari 1 sampai 7. Silakan. Semua membantu, silakan semua membantu. Sudah? Tempelkan jawaban Bapak Ibu di nomor 2. Yo, silakan ke kelompoknya. Tempelkan di belakangnya saja ya. Makanya ini harus berderet. Ini 2. Nggak apa-apa berkumpul, nggak apa-apa ya. 4, 5, 6, 7. Silakan tempelkan jawaban Ibu di nomor 2. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sekarang juga Bapak Ibu tulis ya. Apa sih saat ini yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Atau apa sih hal yang paling Ibu butuhkan saat ini? Baik itu keperluan di rumah, baik itu keperluan di sekolah. Silakan, satu hal saja yang Bapak Ibu butuhkan. Di nomor 1. Oke. Buatlah di nomor 1. Oke.
yang suka sekali mengganggu temannya ketika belajar, apa sih yang ibu pikirkan ketika melihat si anak itu selalu mengganggu temannya? Boleh saja pendapat ibu, boleh ajak alasan apa gitu. Apa ya? Silakan. Apakah dia memang nakal ataukah ada kebutuhan lain atau apa, silakan. Nomor 4. Misalkan nomor 5, ya. Bapak Ibu mau mengajar nih hari ini, ya. Bapak Ibu mau mengajar. Tapi saya sebagai kepala sekolah memerintahkan Bapak Ibu. Misalkan contoh Bu Dewi. Bu Dewi besok di kelas Ibu harus mengajar menggunakan strategi demonstrasi. Tugasnya itu harus bentuk video dan semua anak-anak harus terlibat dalam video itu. Kan misalkan harusnya. Sedangkan Ibu sudah punya rancangan tersendiri. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ketika saya memerintahkan Bapak Ibu melakukan sesuatu yang apa yang saya inginkan, tetapi Bapak Ibu sudah punya rancangan sendiri terhadap aktivitas Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nomor 6. Ketika Bapak Ibu ditugaskan, misalkan nih kita kan mau, kalau di setiap awal semester kita kan ada namanya pembagian tugas tambahan ya. Misalkan siapa Budi hobinya adalah misalkan ahlinya di bidang matematika. Tetapi saya paksa ibu untuk mengajar menari. Mana yang lebih ibu suka? Menjalani tugas dengan paksaan itu ataukah mencari jalan lain? Tulis jalannya di sana. Sudah. Mari kita konfirmasi Bapak Ibu ya. Maksud saya mengajarkan Bapak Ibu ini agar bisa menjawab apa sih terkait dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Bapak Ibu silakan. Nah, terbaca? Kita ke pertanyaan pertama. Belum pertanyaannya. Perubahan paradigma belajar itu merupakan perubahan paradigma atau stimulus respon. Bapak Ibu paham dengan stimulus respon? Apa artinya stimulus? Memberi rasa. Kita mengumpan si orang lain itu. Kemudian kalau respon menanggapi ya. Jadi perubahan paradigma tentang stimulus dan respon kepada pendekatan namanya teori kontrol. Apa sih itu teori kontrol nanti? Ya, nanti akan ada lagi. Nah, ini menurut Stephen R. Covey. Bacanya gitu ya. Ya, tapi bahasa Inggris gimana bacanya, Bu? Stephen Covey. Oke, Stephen R. Covey. Ya. Jadi cara bacanya begitu tentang apa sih prinsip dari leadership. Karena kita nggak ada bos kan. Kita lebih ke bagaimana menjadi seorang leader. Ya, leadership itu artinya kepemimpinan. Ya. Yang pertama, yang dulu kita berpikir zaman dulu realitas kebutuhan kita sama. Kita berpikirnya ke murid. Ya, kita selalu menganggap bahwa kebutuhan mereka itu sama. Ya, makanya kita memukul rata. Sedangkan kenyataannya, coba dibaca nomor 1 Bu. Apa kebutuhan ibu yang pertama? Yang kedua? Bukan. Oh, uang ya, sama ya. Terus ada itu siapa nomor 3? Bu, beras. Kemudian yang keempat siapa? Uang. Ada perbedaan nggak di sana? Ada perbedaan kebutuhan. Kemudian di kelompok 2, yang pertama uang, yang kedua skincare, kedua apa? Yang ketiga makanan, yang keempat ada nggak yang sama? Berbeda. Berarti di sini dari kita saja yang orang dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak-anak sudah begitu, murid Bapak Ibu juga begitu. Kebutuhan belajar mereka berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang butuh bersenang-senang. Di sana kita belajar untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari murid kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat sama. Ada apa dengan ini? Boleh saya tahu misalnya ibu lihat apa tadi? Di nomor 2 Bu. Anak-anak, oke. Ada yang anak-anak sama? Yang ketiga Bu Santri lihat apa tadi? Orang laki-laki bermain gitar. Wah, kemudian Bapak lihat apa? Tokoh seniman, kemudian lihat apa? 2 orang laki-laki. Iya, ada di sana 2 orang laki-laki.
Tidak. Ya, karena memang sudut pandang kita berbeda. Beda. Begitu juga dengan murid Bapak Ibu. Ketika dia misalkan Ibu menunjukkan ini, kemudian dia bilang lingkaran, apakah salah? Tidak. Ketika dia mengatakan ini bundar, apakah salah? Ketika dia mengatakan ini roda, apakah salah? Ketika mengatakan ini adalah apa lagi? Yoyo, apa ini salah? Jangan menyalahkan terlebih dahulu. Kita tanyakan. Nah, ini caranya. Ibu yang melihat gitar bisa tidak apa alasannya Bapak melihat pemusik apa gitar ya tadi ya, bermain musik yang mana? Bisa ditunjukkan nih, coba Miss. Coba silakan Miss. Yang ke depan Miss. Oke. Oke, benar nggak itu pemain gitar? Iya benar, jadi tidak salah. Ya silakan tepuk tangan untuk Miss gitar. Yang melihat tadi orang tua, apakah salah atau benar? Tidak. Coba tunjukkan yang mana orang tuanya. Karena rambutnya putih, berarti itu ya Bu ya? Iya. Ada berapa orang tuanya? 2. Dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu ya. Coba satu lagi. Ini apa yang Bapak Ibu lihat? Coba pemangku apa? Alat tulis. Erna. Spidol. Ibu. Spidol. Bapak. Spidol. Oke. Ayo Miss. Spidol warna hitam putih. Bu Jero. Spidol juga. Walaupun ada beberapa pemahamannya sama, tapi juga ada yang berbeda. Kalau saya lihat ini hitam, boleh nggak? Boleh, karena ada hitam. Kenapa kamu bilang hitam? Ya karena tutupnya hitam, terus kalau ditulisin warnanya hitam. Ya, misalkan begini. 5 tambah 2 sama dengan 7, betul? Terus ada yang menjawab gini. 5 tambah 2 sama dengan 10 kurang 3. Ya. 5 tambah 2 sama dengan 7 kali 1. Itulah maksud saya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu memberikan rubrik penilaian yang saklek. Ya, karena anak itu daya pikir, pemandangan, sudut pandangnya berbeda. Jadi begitu cara Bapak Ibu ya, tidak boleh disaklekkan. Karena setiap orang memiliki karakteristik dan pandangan yang berbeda selama itu bisa dia berikan alasan atau berikan pertanggungjawaban. Sudah? Kemudian yang ketiga, yang keberapa sekarang? Keempat, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Contoh tadi, ya, kalau ada muridnya senang mengganggu temannya belajar, bagaimana cara ibu melihat si murid itu? Coba dibaca Bu. Ini yang pertama siapa punya? Oh ini ya, sorry. Ini apa yang pertama? Nakal. Terus apa lagi? Butuh perhatian. Lagi? Anak usil. Lagi? Butuh perhatian. Lagi? Oke, stop. Ibu yang di sini. Perlu perhatian. Kesal. Oke. Ada nggak yang salah di sini? Tidak. Kembali lagi itu sudut pandang Ibu. Tapi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang kita ingat sekarang. Kita tinggalkan setiap melihat perilaku buruk itu adalah kesalahan, tapi kita bagaimana caranya berpikir agar semua perilaku itu ada tujuannya. Contohnya, yang mana ada jawaban di sana yang terkait dengan tujuan. Apa sih tujuan si anak ini? Kok bisa dia usil sama temennya? Iya. Kita coba alihkan pada paradigma kita, alihkan cara berpikir kita begitu. Kenapa sih si anak ini pada usil aja sama temennya? Kenapa dia selalu mengganggu temennya? Oh mungkin aja dia butuh perhatian. Mungkin aja dia tidak nakal, tapi dia hanya butuh perhatian. Nah seperti itu. Kalian bisa mengontrol saya. Pertanyaan kelima. Apa jawabannya? Kalau saya menyuruh Bapak Ibu mengajar sesuai dengan keinginan saya, tapi Bapak Ibu sudah punya cara sendiri, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu keinginan siapa? Keinginan diri sendiri. Jadi ibu lebih nyaman kalau saya yang memerintahkan ibu, atau ibu melakukan hal apa yang ibu inginkan dan yakini bahwa itulah yang terbaik. Apa? Yang mana?
mempunyai gaya belajar sendiri. Bagaimana caranya kita memahami? Ya kita identifikasi apa kebutuhannya dia. Kita analisis dengan apa yang pertama itu? Diagnosis. Sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu mengontrol murid seperti mengatur, tapi bagaimana dia mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu memutuskan apa yang ingin dia lakukan sesuai dengan keyakinan bersama. Itu ingat ya. Yang terakhir yang lebih cepat, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika misalkan gini, ketika saya gagal membujuk, misalkan Bu Jero besok wakili tiap saya rapat ya kuliah. Enggak Bu, saya ada acara paginya. Oh ya kalau begitu saya sebagai kepala sekolah saya memerintahkan Bu Jero untuk rapat, apapun alasannya tidak boleh menolak. Itu dulu itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita lebih ke kolaborasi. Ya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan Bu Jero bisa mewakili rapat, ya belum Pak. Enggak, jawab enggak. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa Bu Jero? Karena ada acara. Kalau menurut Bu Jero, kira-kira siapa yang bisa menggantikan saya atau Bu Jero mewakili rapat? Oh, kalau misalkan saya minta pendapatnya Bu Jero gimana? Kira-kira siapa tuh yang tidak sibuk di pagi hari, kemudian bisa menggantikan kita mewakili rapat, itu siapa ya? Bu Sanayu. Sanayu. Yuk kita tanya Bu Sanayu ya. Mana lebih enak? Ya, kan? Seperti itu. Itu maksudnya. Ya, paham nggak Bapak Ibu? Paham. Yang terakhir itu berpikir menang dan menang, itu sama seperti contoh. Saya menang, Bu Jeronya menang, kegiatan jalan. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang gugur di sini. Ya, sampai di sini paham tentang perubahan paradigma? Paham ya Bapak Ibu ya? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang disiplin positif. Ya, kalau Bapak Ibu, kita kembali. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif, disiplin, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Disiplin, apa aja boleh bilang? Oke lanjut. Aturan. Datang tepat waktu. Taat. Mentaati aturan. Oke. Laksanakan tata tertib. Laksanakan tata tertib. Taat. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, berusaha sebelum jam 1, itu alasannya apa? Ya disiplinnya karena apa? Kenapa Ibu datang itu sebelum jam 1? Karena kesepakatan. Oke. Tepat waktu. Tanggung jawab. Kewajiban. Karena pekerjaan sudah selesai. Oke, karena pekerjaannya sudah selesai. Kalau belum selesai Bu? Kalau belum selesai? Nah, lihat oke baiklah. Pak. Tanggung jawab. Karena tuntutan sekolah. Berarti yang menjawab karena aturan, karena tuntutan, berarti itu masih apa? Saya harus mentaati ini karena aturannya begini. Kalau yang menjawab tanggung jawab, kira-kira itu dari apa? Dari dalam diri. Oh, saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya tanggung jawab kepada murid. Misalkan gitu ya, karena saya harus memberikan contoh kepada murid. Sama seperti ini. Ibu kalau pakai helm kenapa? Supaya aman. Oke, supaya aman. Bapak pakai helm biar apa? Supaya selamat. Ibu? Selamat. Untuk melindungi kepala. Lagi? Menjaga diri sendiri. Melindungi kepala. Keselamatan. Kok nggak ada yang bilang biar nggak kena tilang? Di dalam hati kan biar nggak kena tilang. Kalau Bapak Ibu pakai helmnya, nanti ada polisi di sana. Oke. Tapi pernah nggak mengatakan seperti itu? Hah? Oh, saya pernah dulu. Ya, saya pernah dulu. Pakai helmnya ada polisi di sana. Nah, jadi itu masih berbasis aturan ya. Jadi bukan dari dalam diri kita yang meyakini bahwa saya harus disiplin.
Bagaimana semua insan itu belajar untuk mampu menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya. Oke, dan yang terakhir Daini juga mengatakan bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Ini yang saya tebalkan merah. Itulah arti dari disiplin positif. Itulah arti dari disiplin yang sebenarnya bukan mentaati aturan, bukannya takut akan dihukum dan lain sebagainya, tapi lebih apa? Mengontrol diri sendiri, ya, menguasai diri sendiri, memilih tindakan yang tepat yang mengacu pada nilai-nilai keyakinan universal. Nilai keyakinan positif itu kan sudah pasti hal-hal yang mampu menumbuhkan budaya positif. Ya, oke. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham kok dengan apa yang maksud disiplin positif, tinggal diterapkan saja. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak. Oke, saya lanjutkan untuk yang ketiga. Bukan, masih. Nah, disiplin itu tadi yang mempengaruhi itu ada dua. Ya, ada dari dalam, ada dari luar. Dalam maksudnya itu ada dari dalam itu intrinsik, dari luar itu ekstrinsik. Nah, dari luar ini sama tadi yang saya bilang dulu, saya pakai helm itu biar gak ditilang. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Itu faktornya dia mau menjadi disiplin. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Oh, nanti kalau saya datang tepat waktu pasti dikasih upah. Ini sekarang gini, oh nah kalau saya menyapu nanti pasti dikasih upah sama ibu. Nah itu yang dulu. Bukan dari dalamnya, oh saya menyapu biar bersih. Ya, bagaimana kita menumbuhkan dia seperti itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sama seperti yang kedua tadi. Itu faktor dari luar. Faktor dari dalamnya ada ini. Untuk menghargai diri sendiri. Ketika Bapak Ibu mampu disiplin dalam dirinya Bapak Ibu, Ibu berarti menghargai diri sendiri bahwa Bapak Ibu mempunyai integritas. Integritas yang baik. Bahwa saya adalah seorang yang pekerja keras. Bahwa saya adalah seorang yang bertanggung jawab. Bahwa saya adalah orang yang visioner, apapun itu. Itu untuk menghargai diri sendiri. Oke, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Nanti saya akan bagikan apa saja sih nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada keyakinan kelas, ya, sama seperti yang kita lakukan. Nah, itulah faktor-faktor dari dalam. Intinya adalah keyakinan, ya. Oke, saya lanjutkan. Ada dalam penerapan budaya positif itu kita juga harus memperhatikan ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tuh harus kita tahu. Ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa sih maksudnya kebutuhan bertahan hidup? Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah yang bersifat fisiologis. Dalam artian bagaimana cara dia melindungi dirinya dia, maksudnya dia melakukan hal itu untuk gitu ya. Untuk apa? Yang pertama ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Dia makan untuk hidup. Misalkan kan gitu. Dia misalkan raja belajar dengan baik tujuannya apa? Bertahan hidup. Ya, kalau kita kan bisa hidup di sosial ya. Bertahan hidup. Nah, seperti itu. Itu salah satu alasan orang melakukan suatu perilaku. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Contoh, ya, mungkin dia di kelas itu caper atau apa, atau gini Bapak Ibu, mungkin dia membutuhkan suatu apresiasi terhadap apa yang telah dia lakukan, tapi dia tidak dapat, makanya dia berbuat ya, misalkan mengganggu dan lain sebagainya. Padahal dia hanya ingin diapresiasi seperti itu. Sama seperti mungkin ada anak-anak yang bicaranya sangat keras, mungkin dia ingin dilihat, ya, diapresiasi. Oh anak ini aktif di kelas. Oh anak ini pintar. Oh anak ini rajin menjawab. Nah itu. Jadi setiap perilaku itu ada alasannya, ya. Ada rasa kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Sama seperti tadi perhatian, ya. Tapi karena kita lebih gini, oh mungkin dia membutuhkan salah satu yang ada di sini. Kalau dengan kasusnya murid tadi itu yang selalu mengganggu temannya itu kira-kira yang mana ini masuk? Kasih sayang. Terus? Ya, kasih sayang, ya. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin saya jelaskan dulu kebebasan dan kebutuhan. Dia setiap orang, setiap insan, setiap anak, setiap murid itu membutuhkan yang namanya kemandirian. Dia diberi kebebasan memilih apa yang dia inginkan,
lain. Kemudian yang kelima ada kesenangan, kebutuhan merasa senang. Ya jelas setiap orang butuh senang. Setiap orang suka bermain. Ya, apakah orang dewasa tidak bermain, Bapak? Bermain, karena semua orang butuh kesenangan ya. Jadi itu tidak bisa kita tolak. Jadi kalau kasus tadi itu yang mana ini masuk? Cinta dan kasih sayang. Terus pengakuan ada, perasaan? Ada. Oke, bisa jadi ya orang pandangan berbeda. Kemudian kebutuhan atau pilihan ada? Kebutuhan kebebasan maksud saya? Ada. Kemudian kesenangan? Ada. Bisa saja faktornya dia cuma bersenang-senang ya. Bisa saja faktornya dia butuh kasih sayang ya. Bisa saja dia ingin kebebasan. Saya mau bermain kok, saya nggak pernah belajar, boleh. Tapi maksudnya bukan boleh, maksudnya itulah yang harus kita selidiki. Itulah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena setiap orang punya 5 ini, nggak mungkin kan. Bapak butuh dicintai? Butuh. Ibu butuh bertahan hidup? Butuh. Ibu butuh pengakuan? Iya, saya adalah istri yang cantik. Saya adalah ibu. Iya nggak? Saya adalah ibu yang pintar masak. Pengakuan, kan seperti itu. Kemudian kebebasan menentukan pilihan, misalkan Miss bebas nggak memilih jodoh? Bebas. Ya, apa mau ibu bawa jodoh misalnya sama ini? Enggak. Jadi setiap orang punya kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Pak Mangku. Ini ngomongin jodoh aktif ya. Kalau ngomongin jodoh aktif. Kalau Pak Mangku butuh nggak kesenangan? Suka tertawa nggak? Iya. Semua orang ya walaupun bapaknya pendiam, kalau ibu tapi butuh juga pendapat. Apa tertawa ya? Oke, setuju dengan ini Bapak Ibu? Ya, oke setuju. Saya lanjutkan. Ada yang namanya 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol ini? Nah, posisi kontrol itu adalah proses dari Bapak Ibu mengenali diri sendiri. Ini saling berkaitan ya dengan yang lainnya, dari paradigma, disiplin positif, kemudian juga kebutuhan, dan sekarang Bapak Ibu ada di posisi apa saat ini? Ya, coba kita refleksi diri sendiri. Yang pertama itu adalah ada namanya penghukum. Penghukum itu adalah senantiasa Bapak Ibu mengatakan pada orang lain, atau kita murid aja ya, senantiasa mengatakan pada murid itu adalah sistem atau aturan untuk menekan murid-murid. Ya, oke, contohnya, ya siapa yang mau ngasih contoh misalkan guru di posisi penghukum, berarti dia selalu mengingatkan pada aturan dan menekan. Kalau misalnya kita ditekan itu, oke, contohnya aja deh. Ya oke Bu. Coba. Contohnya, misalnya pada saat murid itu tidak mengerjakan PR, dihukum berdiri di depan kelas. Oke, dihukum berdiri di depan kelas ya. Dihukum berdiri di depan kelas. Apakah ibu membuat aturan seperti itu? Harusnya tidak ya. Tapi kita menghukum saja. Gitu. Kira-kira kalau kita jadi murid yang dihukum itu gimana perasaannya? Karena hukumnya kesel apa? Sedih. Ya, berarti perasaan apa yang muncul ketika Bapak Ibu ada di posisi penghukum? Perasaan apa? Enggak, si murid nih. Kalau saya jadi muridnya, apa yang saya rasakan ketika dihukum di depan? Iya, ada marah, ada tertekan, ada malu, ada sedih. Itu kira-kira hal yang positif atau negatif? Negatif. Berarti dengan posisi Bapak Ibu sebagai penghukum akan menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif. Siapa yang ada di posisi ini? Ya, jadi kalau Bapak nggak mau dikatakan nanti membuat orang lain tertekan, harap bergeser ke posisi yang lain ya. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, gimana nih? Contohnya, saya berikan contoh. Ya, siapa dia? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Kenapa kemarin nggak datang upacara? Karena repot. Saya kecewa loh sama Bapak. Padahal saya sudah minta tolong sekali sama Bapak. Saya nggak bisa mewakili upacara, jadi saya minta tolong sama Bapak. Tapi Bapak tidak mengindahkan apa yang permohonan saya. Jadi saya kecewa sama Bapak. Oke. Dan apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan?
negatif, itu akan membuat rasa percaya dirinya hilang. Karena dia merasa dirinya itu tidak berguna, bersalah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ya, oke. Kita ke teman. Oke. Kalau Bapak Ibu ada di posisi teman, itu Bapak Ibu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh. Ya. Bujro. Benar po, Bujro. Kita kembali lagi. Bujro, bantu ya saya hadirin rapat besok ya. Tolonglah dengan saya ya Bujro ya. Ya, boleh ya Bujro ya? Ya, makasih ya Bujro. Nah, kan? Jadi kita sebenarnya memerintahkan kan? Kita menyuruh kan? Kita kasih tahu bahwa ibu tuh harus ke sana, tapi dengan terlebih halus. Ayolah, bantu saya ya. Saya saatnya sedang sibuk. Nanti biar bisa saya juga mengerjakan pekerjaan lain. Itu. Apakah apakah Bujro akan melaksanakan tugas itu? Apakah ibu ada perasaan kesal? Tidak. Apakah ada perasaan kecewa? Apakah ada perasaan negatif? Tidak. Itu sudah mulai ke ranah positif. Ya, ya. Tapi masih ada 2 lagi senjata yang super. Udah terbaca ya, udah terbaca. Yang keempat ada di posisi monitor atau pemantau. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, tapi kita masih halus. Ya, contoh, misalnya nih ya, Misita itu terlambat, ya, terjadi sehingga kelasnya kosong, misalnya. Terus ibu bertanya, Misita, apa sih yang terjadi hari ini yang kira-kira membuat Misita itu tidak nyaman? Iya, kenapa bisa telat datang, Mas? Oh gitu, mesti ke pasar dulu. Tapi Misita tahu kan apa konsekuensinya kalau kita terlambat? Iya. Apa itu, Miss? Jadi kelasnya kosong. Iya. Oke, Miss. Misita tahu kan konsekuensi terhadap keyakinan yang kita sepakati di sekolah? Oke, kalau misalkan kita hadir terlambat, apa yang konsekuensi yang harus Miss jalankan di sini? Datangnya telat, pulangnya juga telat. Oke, bukan telat ya. Pulangnya lebih akhir lagi. Oke, kita sepakat untuk melakukan itu? Sepakat. Terima kasih Miss. Silakan melanjutkan aktivitasnya di kelas. Oke, ya. Jadi itu yang kita lakukan ketika kita ada di posisi pemantau. Apakah Miss marah kepada Ibu? Tidak. Apakah Miss sakit hati? Apakah Miss menjalankan konsekuensi? Padahal kalau kasarnya lagi dihukum ya, lagi dihukum, tapi kita perhalus. Ya, itu. Sudah pernah melakukan ini di kelasnya? Nanti harus, ya, nanti pasti. Yang terakhir ini adalah paling luar biasa, yaitu Bapak Ibu ada di posisi manajer. Kalau kita ngomongin manajer berarti itu apa tugas kita? Memanage, mengatur ya. Ya, memanajemen apa ya? Bisa saja Bapak Ibu sebagai mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Itulah tugas manajer. Kenapa manajer di hotel-hotel itu dibayar mahal? Karena dia harus menjalankan kasarnya aturan, tapi tidak menyakiti, tetapi membelajarkan yang membuat kesalahan agar dia tahu apa kesalahannya, bisa mencari solusi untuk dia sendiri dan mau melakukan perbaikan. 3 itu poinnya. Ya, contohnya nyontek lagi. Oke, siapa ya sekarang ya? Misalkan gini ya. Misalkan Bapak tidak masuk selama 1 minggu berturut-turut gitu ya. Pak Mangku, bolehkah kita bicara sebentar? Pak Mangku, apa yang terjadi kira-kira 1 minggu ini yang sekiranya membuat saya ingin berbicara dengan Pak Mangku? Terlebih dahulu, selamat menyampaikan bahwa pada minggu terakhir ini saya tidak bisa hadir menjalankan tugas kewajiban di sekolah karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya tahu itu acaranya apa?
Oke, berarti Bapak masih ingat ya, kalau misalkan kita ada kegiatan, ada acara, Bapak tidak bisa datang ke sekolah untuk mengajar, jangan lupa memberikan tugas atau melupakan tugas mengajar Bapak kepada teman yang memang tidak ada jam mengajar, kan seperti itu ya. Kalau begitu Bapak, apakah nanti ke depannya Bapak bersedia ketika terjadi hal seperti itu melakukan perbaikan-perbaikan? Bersedia. Apakah saya boleh tahu apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menemui kendala yang sama seperti yang terjadi minggu ini? Saya akan tetap dengan wajib hadir waktu sekolah Oke Bapak, jadi Bapak masih ingat dengan kesepakatan kita. Nah, kalau seandainya nih Pak ya, ke depannya Bapak mengalami kejadian yang serupa, Bapak ada upacara, tapi Bapak masih harus wajib mengajar di kelas karena Bapak wali kelas, itu kira-kira Bapak bisa melakukan perbaikan nggak biar tidak kembali lagi terjadi peristiwa minggu ini yang mana kelasnya kosong selama seminggu Pak? Gimana? Bersedia tidak? Bersedia. Kalau bersedia Bapak, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak nanti ada kegiatan yang sama seperti itu tapi tidak mengorbankan anak-anak yang ada di dalam kelas? akan menyiapkan materi pelajaran Indonesia kita memang tidak bisa kita akan minta bantuan sama guru lain yang tidak Oh iya, tapi Bapak bersedia untuk menyiapkan materi-materi yang akan dikerjakan oleh muridnya atau meminta bantuan teman. Kira-kira Bapak, siapa lagi yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan Bapak agar nantinya ketika Bapak ada upacara yang sama, Bapak ingat untuk membuat tugas itu untuk muridnya? Damping wali, oke. Jadi di sini sudah kita sepakati ya, ketika nanti ada kegiatan yang sama, Bapak harus meninggalkan kelas. Kalau bisa Bapak memberikan tugas atau minta tolong sama teman-teman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke. Ya, itulah tadi maksudnya Bapak Ibu ya. Kenapa kita itu diupayakan seorang guru itu ada di posisi manajer, di mana mereka itu lebih tidak menyalahkan muridnya, tetapi mencari apa sih alasannya, kemudian bagaimana kita berikan kesempatan dia, kita coaching dia bagaimana untuk bisa menemukan solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi biarkan mereka yang mengeluarkan ide terhadap apa yang mereka yang dilakukan dalam perbaikan, dan intinya murid mau melakukan perbaikan itu saja. Ya, dan Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu sudah sepenuhnya tahu, karena setiap awal pembelajaran atau tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah menyusun ini bersama muridnya. Ya, yang mana keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, berkaitan dengan tadi disiplin positif itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas sudah kita pernah bahas ya sebelumnya, sehingga Bapak Ibu di kelas itu sudah punya keyakinan bersama. Ada keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian membuat keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Saya hanya mengingatkan, kalau Bapak Ibu ingin membuat anak-anak itu membuang sampah di tong sampah, apa yang Bapak Ibu buat kalimatnya di keyakinan kelas? Masih ingat nggak? Iya, oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita hilangkan kalimat-kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Hilangkan kata jangannya. Karena yang diingat oleh otak anak itu adalah kalimat kata terakhir, sembarangan. Ya. Jadi yang mereka terkoneksi di alam bawah sadarnya adalah sembarangan. Maka mereka akan membuang sampah sembarangan. Kalau misalkan kita buang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan telah masalah tepat waktu, gimana kalimatnya? Datanglah tepat waktu. Jangan sekali-sekali
kalimatnya negatif, konotasinya negatif. Jadi itu lebih kita membudayakan rasa malu, jadinya kamu harus malu ketika kamu datang terlambat. Gantilah itu, kamu harus bangga ketika kamu datang tepat waktu. Jangan mengumpulkan PR terlambat itu. Kumpullah pekerjaanmu tepat waktu. Kumpullah tugasmu tepat waktu. Maka yang diingat adalah kata terakhir. Ya, kata terakhir itu yang paling melekat di sini. Ya, oke, ya terdinak. Kita udah bahas itu kemarin ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan melebar keyakinan kelasnya. Apa yang Bapak Ibu butuhkan di dalam kelas atau seperti kita di sekolah cukup itu saja. Jangan seperti misalkan gini, berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat. Apakah cocok? Tidak, ya. Berperan aktif dalam pemilu, cocok nggak? Tidak, ya. Jadi apa sebab kita, apa ranah kita, sebatas itu saja kita membuat keyakinan. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita monitoring ya, jangan keyakinannya itu terus didiemin aja sampai tahun depan enggak. Kita evaluasi yang mana sudah terlaksana centang. Berarti kalau sudah centang artinya itu sudah membudaya. Kita tidak perlu lagi keluar ngasih tahu muridnya karena mereka sudah melaksanakan dari dalam dirinya. Nah, yang belum centang ini dievaluasi. Misalkan membuang sampah pada tempatnya itu belum tercentang. Apa alasannya? Identifikasi itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu kembangkan nantinya. Buatlah keyakinan-keyakinan yang baru yang bisa membuat anak-anak itu bisa menemukan jiwanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Nanti untuk keyakinan kelas kita ada sesi lain. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang paling saat ini ingin saya kenalkan sama Bapak Ibu, walaupun semuanya penting ya, tapi saat ini kita nanti bertahap ya melakukan semua kegiatan itu, dan saat ini saya ingin mengenalkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh kita sebagai orang tua atau sebagai guru terhadap anak agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu poinnya. Oke? Di segitiga restitusi itu namanya segitiga, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, pada awal langkah menstabilkan identitas, di sini tujuannya itu adalah bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Ya, kita tidak bisa langsung menyalahkan bahwa kesalahan seperti Pak Mangku tadi, saya salah Bapak datakan, tidak apa-apa karena semua orang masih punya kegiatan yang sama. Kita validasi dulu sehingga dia tidak ketakutan, sehingga dia tidak merasa bersalah. Jadi dia menyadari itu dengan percaya diri, mungkin dia nanti akan terbangun ide-idenya untuk bagaimana melakukan perbaikan seperti itu. Menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Kita jangan memojokkan siswa sehingga dia merasa dirinya kayak tadi Pak Omar, oh ternyata saya sudah buat ibu kecewa. Oh ternyata saya itu bodoh. Oh ternyata saya itu tidak bisa diandalkan. Jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah sekarang baru kita validasi. Gitu. Ya, validasi. Tahu nggak dia apa kesalahannya? Ya, tahu nggak dia apa kesalahan yang dia lakukan? Gitu. Ya, yang menentu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya kan ada 5 kebutuhan tadi. Kenapa kamu membuat kesalahan? Oh karena saya Bu, karena saya butuh ini Bu. Oke, kita dengarkan alasannya dia. Kemudian guru itu pola pikir guru itu harus bergeser dari stimulus respon ke proaktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu harus pertanyaan pemantik. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Artinya kita mengenali apa yang dia butuhkan, kemudian kita menjalin chemistry yang baik sehingga murid itu percaya dengan kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid berikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, apa sih yang telah kita yakini terkait dengan ini gitu. Jadi dia tahu oh saya berarti dia menyadari saya berbuat salah di tahap ini. Gitu. Kemudian bagaimana kaitkan dengan keyakinannya. Kemudian bagaimana caranya agar dia bisa mengeluarkan ide terhadap perbaikan-perbaikan.
Tuh, ya. Oke, biar Bapak Ibu tidak bingung, saya punya video Bapak Ibu, boleh duduk ya? Oke, Bapak Ibu silakan simak video. Ini saya putarkan video bagaimana salah satu contoh kita mengatasi masalah murid atau murid yang bermasalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, Kasus yang akan dikerjakan dengan cara restitusi. Kasus pertama, Rita tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia merasa marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat siang, Rita. Oh iya, Rita. Tadi itu kan kamu ini Ya aku harus ke sana kan ya aku. belum tahu tidak kamu kenapa Rita merasa Oke Bapak Ibu, tadi sudah perhatikan video pertama ya terkait dengan Rita. Sekarang coba sedikit berpendapat terkait dengan apa yang tadi sudah Bapak Ibu simak terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa hal baru yang Ibu dapatkan dari video di sana? Silakan. Siapa? Boleh silakan. Dari video itu untuk yang validasi tindakan sebenarnya sudah dilakukan di sini. Cuma yang kalau saya pribadi itu lupanya di keyakinan sebenarnya. Menanyakan Keyakinannya. Habis itu lebih ke keyakinan. Kalau yang untuk memberikan motivasi itu sudah bisa. Sudah ya. Oke. Bisa tepuk tangan untuk di sini. Oke, terima kasih nih sudah berbagi di sini ya terkait dengan apa saja yang sudah Miss lakukan terkait dengan segitiga restitusi.
restitusi ya. Jadi di sana validasi tindakan yang salah sudah dilakukan, tapi nanti akan dikuatkan lagi dengan menanyakan keyakinan, kan seperti itu ya. Bapak Ibu, ada sekiranya? Ada yang sudah sampai di menanyakan keyakinan? Sudah pernah melakukan ini? Belum? Kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak kalau nanti mengatasi masalah modelnya seperti ini? Tertarik ya? Walaupun kita masih perlu belajar lagi bagaimana caranya, nanti akan Bapak Ibu dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan kepada murid ketika menghadapi suatu permasalahan. Nanti di belakang saya akan berikan juga bagaimana sih jenis-jenis pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ajukan ketika Bapak Ibu berada di pertanyaan yang mulai dari kita menstabilkan identitas murid, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir sampai ke menanyakan keyakinan. Berikut juga saya mempunyai video bagaimana testimoni dari siswi tersebut setelah dilakukan diskusi pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak dari video. Selamat siang, nama saya Rita, siswi kelas 6. Saya senang sekali jadi diskusi dan mengikuti kelas sekolah dan mendapatkan solusi dari tindakan yang sudah saya lakukan. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghargai teman-teman. Terima kasih. Itu kasus yang pertama. Satu lagi Bapak Ibu, mohon disimak baik-baik ya. Kasus kedua, trio sering datang terlambat sehingga banyak tugas-tugasnya yang tertinggal. Selamat pagi, Trio. Ibu, iya, tadi Ibu mendengar laporan dari Bapak Guru ya. Katanya Trio sedang datang terlambat ya. Iya, oke. Kalau seingat Trio sudah berapa menit? Banyak kan? Sering terlambat itu menurut Trio suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Ibu. Oke, jadi menurut Trio karena itu juga merupakan kesalahan ya.
kasus ya. Yang pertama dia berpetar, yang kedua datang terlambat. Nah kurang lebih seperti itu percakapan-percakapan yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada murid ketika Bapak Ibu menemui kendala seperti itu. Nanti mungkin kalau di awal kita karena hal baru ya, jadi masih perlu belajar lagi. Nanti kita kedepannya akan kuatkan budaya-budaya seperti ini agar nanti mampu lebih kita lebih bisa memenuhi kebutuhan murid ya. Jadi kita tidak sebagai penghukum, kita tidak sebagai pemberi rasa bersalah, tapi lebih kepada kita menjadi seorang manajer ya. Jadi itu. Nah tadi Misita sudah mereview ya, dalam artian mungkin yang kita lakukan itu baru sebatas memberikan memvalidasi tindakannya salah. Nah kedepannya berarti yang harus ditingkatkan oleh kita semua adalah bagaimana sampai kepada restitusi ketiga, yaitu menanyakan kegiatan kelas. Kalau dari video tadi itu ada nggak terlihat gurunya memberikan solusi? Ada nggak yang akan dilakukan perbaikan oleh siswa itu dikatakan oleh siapa? Siswa atau murid? Siswa, murid atau guru? Berarti yang memberikan solusi tadi siapa? Murid ya. Guru di sana tidak ada memberikan solusi, tapi menuntut pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan pemantik yang mampu memunculkan ide siswa akan perbaikan yang akan dilakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kan seperti biasa, setelah kita melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan, pasti kita akan melakukan suatu refleksi. Refleksi itu tujuannya adalah mengetahui sejauh mana keberhasilan dari apa yang telah kita lakukan atau apa yang kita telah rencanakan. Nah di sini saya juga melakukan refleksi menggunakan 4P, metode 4P, yaitu pengalaman, perasaan, pembelajaran, dan penerapan terkait dengan praktik baik yang sudah saya lakukan dalam menerapkan strategi segitiga restitusi. Yang pertama itu ada peristiwa. Nah dalam peristiwa ini yang menjadi refleksi saya itu adalah bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah penerapan ini dimulai dari tahap melestarikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah itulah yang terjadi pastinya. Kemudian bagaimana perasaan saya? Nah perasaan saya setelah melakukan atau mencoba menerapkan praktik segitiga restitusi itu yang pertama adalah merasa tertantang. Kenapa merasa tertantang? Karena di sana saya mencoba untuk hadir seutuhnya dalam diskusi bersama siswa itu, kemudian mendengarkan mereka dengan baik agar nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya mampu memunculkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang siswa alami sesuai dengan apa keyakinan siswa. Nah setelah selesai melakukan praktik, saya merasa senang karena dapat membantu siswa dalam menghadapi permasalahannya, dan saya memiliki pengalaman-pengalaman yang baru untuk menyelesaikan masalah siswa dengan banyak pendekatan atau dengan pendekatan yang berbeda. Itu yang saya rasakan. Dalam pembelajaran, disiplin positif itu bisa kita terapkan tanpa menggunakan hukuman. Yang biasa kita gunakan selama ini baik di kelas, di sekolah maupun di rumah ya, untuk keluarga dan anak-anak kita. Nah di sini kita juga dapat meningkatkan kesadaran diri murid. Murid juga mengetahui bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang salah tanpa kita harus memberikan hukuman terhadapnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penerapan. Apa penerapan yang akan saya lakukan ke depannya setelah melakukan praktik segitiga restitusi ini? Sudah pasti saya akan menerapkan praktik ini lagi dan lagi sambil saya melakukan praktik-praktik baik terkait dengan budaya positif. Itu yang pertama, terutama pada masalah-masalah yang menimbulkan baik itu murid ataupun yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menerapkan budaya positif yang lain di lingkungan sekolah. Kita kan sudah banyak sekali punya program ya yang terkait dengan pengembangan budaya positif. Nah mungkin di situ saya akan lebih memaksimalkan lagi. Kita monitoring, evaluasi dulu program-program yang sudah berjalan, kemudian kita maksimalkan lagi keterlaksanaannya agar pencapaiannya lebih maksimal. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan berusaha bersama teman-teman di sini, ya, kita akan berusaha untuk membudayakan perilaku dan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah itu yang saya harapkan ke depannya bisa
kita terapkan bersama, bukan hanya saya saja ya, tapi kita di sini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira walaupun tidak 100% terbayang nggak apa itu segitiga restitusi? Terbayang ya? Terbayang ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, apa praktik-praktik yang sudah saya bagikan dan juga teman-teman pengalamannya sudah dibagikan hari ini, kedepannya itu bisa kita terapkan di sekolah bersama-sama. Saya inginnya serentak ya, kita serentak lakukan itu bersama-sama, mulai dari ubah paradigmanya, kemudian kita terapkan disiplin positifnya, kemudian apa lagi? Ubah posisi kita ya menjadi posisi kalau bisa manajer ya, kemudian buatlah keyakinan-keyakinan bersama sampai pada akhirnya selesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Oke, kalau dari sekian yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita ke refleksi? Oke. Tidak ada? Dirasa cukup? Oke. Kalau dirasa sudah cukup, jadi kita akan melakukan refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi yang kita lakukan itu saya ingin mengenalkan namanya 4P. Ya, yang pertama adalah bicarakan apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat selama kita pertemuan ini. Yang kedua adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang ketiga P-nya adalah pembelajaran. Apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan? Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dari pertemuan kita? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana strategi Bapak Ibu atau rencana Bapak Ibu dalam menerapkan pemahaman-pemahaman yang Bapak Ibu dapatkan. Yang tidak menggunakan media apa-apa, tapi kita akan langsung berbicara saja. Coba deh kita renungkan 1 menit. Sudah? Oke. Oke, yang pertama, siapa yang mau merefleksikan terkait dengan pengalaman apa yang diperoleh selama kita 2 jam lebih melakukan sharing di sini? Ayo siapa? Oke Bapak Ibu, sekarang saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk membagikan refleksi hasil refleksinya selama kita belajar 2 jam ini. Jadi ada pengalaman, perasaan, pembelajaran, penerapan. Sekarang dari pengalaman dulu deh. Siapa yang mau berbagi tentang pengalaman? Apa sih yang kita dapat hari ini? Atau apa sih yang kita Ibu pelajari hari ini? Silakan Bu. Terima kasih untuk waktunya. Pengalaman yang saya dapatkan hari ini, di mana saya banyak sekali dapat pembelajaran, terutama dalam perubahan paradigma, terus disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan perasaan saya saat ini saya merasa sangat senang karena dapat pembelajaran baru dan dapat mengenal hal-hal yang belum sekiranya kita belum dapat menerapkannya. Pembelajaran dalam yang bisa saya ambil dalam praktek segitiga restitusi, yaitu disiplin positif bisa kita terapkan tanpa menggunakan hukuman yang biasa kita gunakan selama ini. Kita dapat meningkatkan kesadaran diri murid. Mungkin murid mengetahui bahwa tindakannya tersebut salah tanpa melakukan hukuman. Terima kasih. Ya, pengalaman hari ini, kemudian bagaimana perasaan dan pembelajaran. Pengalamannya Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan baru ya, pengalaman baru mulai dari perubahan paradigma belajar, dari disiplin positif, bagaimana itu posisi kontrol sampai dengan keyakinan pas dan segitiga restitusi. Kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwa perasaannya senang ya, senang karena dapat pembelajaran baru, dapat hal-hal baru yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan ya di kelas, baik itu di kelas ataupun di lingkungan belajarnya. Kemudian dalam pembelajaran hal-hal baru yang Ibu dapatkan tadi apa yang saya lupa? Oke, bagaimana menerapkan disiplin positif? Betul ya? Oh iya, begitu juga dengan restitusi. Oke, tadi itu perasaan yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Sekarang ada nggak lagi yang mau menyampaikan perasaan apa yang dirasakan hari ini setelah belajar kita terkait dengan budaya positif? Siapa? Ayo, oke Bu Budi.
mengikuti apa yang tadi diberikan oleh ibu ya. Perasaan saya adalah menjadi tertantang untuk praktekkan yang namanya segitiga restitusi itu, sehingga saya mulai dari masalah yang nanti kalau ada masalah dalam kelas itu nanti saya akan praktekkan, sehingga saya tahu apa yang masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian dari contoh-contoh yang diberikan tadi itu saya menjadi menambah pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dengan pendekatan yang berbeda. Mungkin itu aja. Iya. Jadi Bu Budi menyampaikan tadi perasaannya senang ya karena mendapatkan pengalaman baru terkait dengan bagaimana memecahkan masalah dengan restitusi ya. Dan kami tunggu ya ketika nanti kita tidak berharap ya bahwa tidak ada masalah, tetapi ketika itu terjadi dicoba Bu ya, kita gunakan segitiga restitusi. Silakan Bu Ibu videokan ya biar teman-temannya nanti bisa berbagi di sini atau nanti bisa mengundang temannya untuk menonton atau bagaimana. Luar biasa Ibu. Satu lagi terkait dengan penerapan. Siapa kira-kira yang mau memberikan refleksi terkait penerapan? Mungkin Misita apa nih yang akan dilakukan setelah kita belajar di sini? Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi, mungkin kedepannya pertama saya dan mungkin yang lain juga akan menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Ya, kalau misalnya ada permasalahan lain, tadi kita sudah belajar tentang segitiga restitusi lebih tepatnya, mungkin nanti bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah pada siswa lain. Ya. Terus mungkin kita bisa melakukan atau mencoba melakukan budaya positif lainnya di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga bisa membudayakan budaya positif di sekolah. Oke. Pertanyaan satu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan budaya positif itu kepada siswa? Apa yang bisa kita bentuk? Apa yang bisa kita ciptakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk biar bisa mengenalkan atau menumbuhkan budaya positif itu kepada mereka? Seperti kita udah lakukan loh. Apa? Mungkin dengan melakukan seperti membuat keyakinan di kelas. Oke, buat keyakinan. Selain itu, yang kita lakukan, yang sudah kita ada semaling, ada apa? Melakukan banyak program. Iya betul. Ya kita ciptakan program-program yang mampu menumbuhkan budaya positif dan juga berpihak pada murid. Kita sudah melakukan belum? Sudah. Cuma kita belum mengenal saja ya apa maksudnya. Hal-hal yang ada di budaya positif ini kita secara teoritisnya belum memahami, tapi kita sudah melakukan kegiatan itu dengan banyaknya program-program sekolah yang sudah kita bentuk dari 2 tahun lalu terkait dengan penumbuhan budaya positif. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu, hari ini sangat menyenangkan, sangat bermakna sekali apa yang kita diskusikan hari ini, sehingga nanti saya harapkan Bapak Ibu mampu setidaknya berbagi praktik baik ini kepada rekannya, kepada lingkungannya, dan terutama pada murid kita ya. Harapannya nanti kita bisa menemukan dan mengembangkan serta membudayakan budaya-budaya baik dan nilai-nilai kebajikan itu dari diri kita sendiri dulu, baru kita ke orang lain. Sekian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya, karena waktu kita sudah sore. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan bisa dilanjutkan di kemudian hari ya dengan materi-materi esensial lainnya yang mungkin di sini kita akan bisa berbagi. Mungkin giliran ya setelah saya ada mungkin Bu Dewi, ada Bu Budi, ada Bu Misita, Bu Erna, Pak Mangku dan semuanya. Ya, jadi terima kasih luar biasa sekali hari ini. Tepuk tangan